Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan besarnya nikmat bulan suci Ramadan, yang mana sangat mudah sekali kita berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Hal ini digambarkan dengan kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar." Surga dibuka. Dimaksudkan mudahnya kita mengerjakan amalan-amalan kebaikan yang mampu mengantarkan kita ke dalam surga. Maka apa hikmah dan buah besar yang seharusnya lahir dari ibadah puasa di bulan suci ini? Di antara buah terpenting yang harus kita dapatkan, yang harus kita pahami adalah tentang keimanan. Ramadan ini mendidik iman kita melalui keikhlasan. Salah satu dampak terbesar dari ibadah puasa adalah tumbuhnya keikhlasan. Keikhlasan ini karena dapat diraih, dapat dilatih ketika bulan suci Ramadan. Karena ibadah-ibadah yang ada selain puasa, berdasarkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa shaum." Semua amalan-amalan dari keturunan Adam adalah miliknya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karena aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ikhlas ini adalah memurnikan niat kita, memurnikan niat ibadah hanya karena Allah. Ikhlas ini membersihkan amalan-amalan kita dari mau dipuji oleh manusia, menyelaraskan antara lahir dan batin. Karena kalau puasa ini hanya kita yang tahu, kita batal atau tidak, kita melaksanakan karena siapa, hanya kita yang tahu. Maka puasa ini melatih iman kita dari segi keikhlasan. Dengan keikhlasan pula digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana bentuk keikhlasan itu. Dari 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Di antaranya rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ini saking ikhlasnya, saking tidak mau diketahui oleh orang lain, tidak mau dipuji, hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana zaman kita sekarang. Zaman yang sering sekali hadir riya,
hadir dengan wajah yang halus dan terlihat biasa. Contohnya beribadah, lalu dipamerkan di media sosial, memotret lagi sedekah, lagi infak, atau kegiatan-kegiatan masjid lainnya diunggah agar mendapatkan pujian dari manusia, agar mendapatkan pengakuan. Ini adalah bentuk-bentuk riya. Mengunggah momen-momen ibadah dengan tujuan pencitraan, bukan untuk mengajak kebaikan, tetapi agar dianggap paling soleh, agar dianggap paling hijrah, agar dianggap paling peduli. Bahkan merasa kecewa ketika amalnya tidak mendapatkan respon, tidak mendapatkan like, tidak mendapatkan komentar ataupun pujian. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seharusnya amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, hanyalah kita harapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan puasa ini mengajarkan kita bagaimana ikhlas dalam beramal. Kalau boleh kita mengutip, maka ada ungkapan ikhlas itu lakukan, lupakan. Kita lakukan. Setelah kita lakukan ibadah-ibadah kita ini, kita harapkan hanya pada Allah, maka kita tidak mengharapkan pujian dari manusia. Maka kalau misalnya kita bersedekah, kita melakukan kebaikan, tidak ada balasan terima kasih dari orang yang menerima, jangan kita balas. Karena memang kita tidak harapkan terima kasihnya, kita tidak harapkan pujiannya. Yang kita harapkan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berhati-hati di zaman digital ini. Banyak bentuk-bentuk riya yang kita tidak sadari, sehingga banyak di antara kita, ada di antara kita amal dilakukan, tetapi hati sibuk menunggu penilaian manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hal selanjutnya yang kita dapat dari bulan suci Ramadan adalah Ramadan menguatkan iman kita dengan kedekatan kita kepada Allah melalui doa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat Al-Quran berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku sangatlah dekat dan aku mengabulkan doa-doa apabila berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dihimpit dengan ayat-ayat tentang puasa. Sebelumnya berbicara puasa, setelahnya pula berbicara puasa. Maka berdasarkan peletakan ayat ini, erat hubungannya doa dengan puasa. Maka kita diharapkan pula ketika kita puasa ini, jangan ragu-ragu kita meminta, jangan ragu-ragu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaim inda fitrihi da'watun la turaddu." Bagi orang yang puasa, ketika berpuasa, ketika ia berbuka, terdapat doa yang tidak akan tertolak. Hadis riwayat Hakim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari awal kemarin atau malam ini sampai terakhir bulan suci Ramadan, panjatkan 3 doa yang tidak boleh kita lepas. Yang pertama, kita berharap dihapuskan dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Kita berdoa, ya Allah, hapuskan namaku, nama orang tuaku, nama istriku, nama anakku, nama keluargaku dari api neraka. Berdoa terus setiap hari. Jangan menunggu nanti di 10 hari terakhir, nanti di 10 kedua, nanti di terakhir ya. Tapi kita panjatkan doa ini sepanjang bulan suci Ramadan. Doa yang kedua, kita memohon dari sekarang sampai di akhir
ballighna lailatul qadar. Allahumma ballighna lailatul. Allah, wahai Tuhan kami, terima amal kami, terima amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tahu amal kita ini tidak banyak, maka kita berdoa kepada Allah agar amal kita yang sedikit ini diterima oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dua hal ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan puasa ini keikhlasan kita bertambah, doa kita tidak lepas, sehingga nanti di penghujung bulan suci Ramadan kita mendapatkan derajat takwa yang sesuai dengan ujung daripada surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.